Kegiatan penelitian yang kami lakukan pada kesempatan ini, pada tahun ini adalah tentang reformasi birokrasi dengan judul Identifikasi Pencapaian Reformasi Birokrasi yang kami lakukan di Kota Batu. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau mewujudkan untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa reformasi birokrasi selama ini telah lama dilakukan, telah lama diagendakan, namun sampai saat ini ada berbagai faktor yang sangat urgent yang harus kita sikapi. Salah satunya adalah maraknya kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal tujuan dari adanya reformasi adalah bagaimana kemudian tercipta birokrasi yang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk juga bagaimana kualitas pelayanan dapat ditingkatkan, kemudian efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari capaian reformasi yang sudah dicapai hari ini sampai saat ini, dan kemudian faktor-faktor kritis, faktor-faktor strategis yang mempengaruhi, sehingga dari hasil penelitian ini kita bisa rumuskan kembali terkait dengan strategi-strategi atau langkah-langkah upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki birokrasi kita ke depan, sehingga cita-cita besar tercapainya good governance, bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bisa tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan pendekatan concurrent triangulation design. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur pencapaian reformasi birokrasi. Data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan capaian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sering dipahami sebagai pemenuhan indikator dan dokumen. Namun, penelitian ini menemukan bahwa di Kota Batu, reformasi birokrasi dipahami secara beragam dan lebih banyak berangkat dari visi misi daerah, bukan dari Grand Design Nasional. Kota Batu menunjukkan kemajuan positif. Skor reformasi birokrasi meningkat, dan indeks kepuasan masyarakat terlihat baik. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat kesenjangan substansif. Pada aspek integritas, masih ditemukan korupsi dan gratifikasi. Pada kualitas pelayanan, IKM cenderung bias akibat kesenjangan digitalisasi. Pada aspek kelembagaan dan SDM, terjadi mismatch kompetensi, politisasi jabatan, dan pelemahan meritokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih bersifat symbolic compliance, belum menjadi substantif transformation. Faktor pendukungnya meliputi komitmen pimpinan, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat. Namun, penghambatnya lebih kompleks, terutama intervensi politik dan tingginya biaya politik. Kondisi ini membentuk rantai makan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengikis meritokrasi birokrasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan Batu Birokrasi Transformation Index, atau BBTI. BBTI mengukur dampak nyata reformasi birokrasi melalui dimensi pelayanan pariwisata, kematangan digital pemerintahan, kepercayaan publik, inovasi dan kolaborasi, serta budaya kinerja dan meritokrasi. Sebagai luaran, penelitian ini menghasilkan artikel jurnal internasional Q3, pengembangan model BBTI, HKI, serta diseminasi hasil penelitian secara nasional di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya, pada 15 November 2025. Pesan akhirnya jelas. Reformasi birokrasi harus bergeser dari compliance driven menuju transformation driven, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.